Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Mengawali ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang telah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Sapalah kami dengan firman-Mu dan lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, bagaimana perasaan kita bila dituduh melakukan dosa, sementara kita sama sekali tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan? Atau bagaimana bila kita harus menanggung beban yang menurut logika hal itu tidak menjadi urusan kita? Umumnya orang pasti akan membela diri, bahkan tidak sedikit yang marah, bahkan balik menyerang dan mengatakan orang tersebut telah memfitnah kita. Kita tidak mau menanggung resiko dari suatu kesalahan yang tidak kita lakukan. Namun berbeda halnya bila kita mengasihi seseorang. Kita mungkin dengan sukarela berani menanggung akibat dari kesalahan orang yang kita kasihi tersebut. Ada kisah seorang pemuda yang tertangkap di diskotik ketika sedang diadakan razia narkoba. Lalu ia menjalani proses sidang yang dipimpin oleh hakim yang terkenal sangat adil. Ia dihadapkan ke meja hijau. Jaksa penuntut membacakan dakwaan dan tuntutan. Pemuda tersebut mengaku bersalah, minta ampun dan menyesal. Ia sangat berharap mendapat vonis bebas. Namun ternyata hakim yang adil itu mengetuk palunya dan menjatuhkan vonis hukuman denda 100 juta atau penjara 6 bulan. Mendengar hukuman tersebut, si pemuda sangat terkejut lalu tertunduk menangis ketakutan. Perasaannya campur aduk. Tiba-tiba terjadi hal yang mengejutkan semua orang dalam sidang tersebut. Sang hakim turun dari kursinya sambil membuka jubahnya. Ia segera menuju kursi terdakwa lalu mengeluarkan uang 100 juta dari tasnya untuk membayar denda pemuda itu. Mengapa? Ternyata sang hakim tersebut adalah ayah dari si pemuda itu. Sang hakim menjunjung tinggi keadilan. Namun karena kasihnya kepada putranya, ia bersedia menanggung sanksi yang seharusnya menjadi beban putranya. Melihat reaksi ayahnya, si pemuda itu pun tersungkur sujud di kaki ayahnya sebagai wujud terima kasih dan sukacitanya. Saudara-saudariku, ilustrasi ini adalah analogi untuk Yesus Kristus yang menanggalkan jubah keilahiannya dan turun ke dunia menjadi manusia. Dia yang tidak berdosa merelakan dirinya diperhitungkan sebagai pendosa untuk menebus dosa manusia. Dalam perjanjian lama, pengampunan dosa hanya bisa diperoleh melalui pengorbanan darah anak domba. Jika domba yang dibawa mereka dipandang baik oleh imam, ada 2 hal yang akan dilakukan. Yang pertama, si pembawa korban akan meletakkan tangan mereka di atas kepala anak domba tadi dan mengakui dosanya. Ini adalah suatu gambaran bahwa dosa yang telah diakui orang itu telah dipindahkan dan diletakkan di atas anak domba tersebut. Yang kedua, domba yang memikul dosa dan kesalahan orang tadi harus mati. Lalu imam membawa domba itu disembelih dan dibakar menjadi kurban persembahan kepada Allah. Jemaat sekalian,
Sebagai manusia yang telah ditebus Yesus Kristus, tentunya kita harus merespon dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam perilaku dan juga sikap tutur kata kita. Dalam kondisi kita yang masih dibatasi stay at home, kita sudah lebih banyak menggunakan sosial media. Kita melihat banyaknya penderitaan di sekitar kita. Namun dengan mendengarkan firman ini kita diingatkan bahwa Yesus yang telah mati itu bersedia berkorban untuk kita. Dan kita pun diminta untuk bersedia berkorban untuk meringankan beban orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu ulurkanlah seberapa yang bisa mampu kita lakukan untuk meringankan beban sesama. Namun bila kita tidak bisa untuk membantu meringankan beban orang lain, janganlah menambah penderitaannya. Janganlah menambah kesulitannya. Kita dipanggil di dunia ini untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Selagi kita masih kuat untuk memberikan berkat kepada sesama kita, lakukanlah selagi kesempatan masih Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau telah mengorbankan dirimu di kayu salib untuk menebus dosa kami. Mampukan kami juga untuk mau meneladani hal-hal yang telah Kau tunjukkan kepada kami, agar kami bersedia berkorban juga untuk sesama kami. Biarlah kami Kau kuatkan untuk menjadi saluran berkat dalam kehidupan kami selagi Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baru